Graceful shutdown. Ini sebuah konsep yang penting, tapi mungkin banyak yang belum tahu. Problem apa yang di-solve? Yaitu masalah shutdown. Jadi, pada aplikasi production, shutdown itu juga tidak bisa dihindari. Pasti akan happen, now or later. Penyebabnya macam-macam, bisa jadi karena di-kill oleh engineer, Ctrl C, atau scale down, terutama di auto scaling ya. Jadi, misalnya kita pakai Kubernetes, atau mungkin cloud yang ada auto scaling groupnya. Itu misalnya CPU memorinya tinggi, maka akan scale out, akan nambah tuh jumlah podnya, jumlah VM-nya. Tapi kalau itu rendah, maka supaya cost efisien, dia akan membunuh tuh, mengurangin dari 100 menjadi 50, jadi 20, dan seterusnya. Maka akan ada proses shutdown. Rolling update, ini kalau kita pengen rilis versi baru, maka akan jalan pod-pod yang pakai versi baru, tapi versi yang lama juga perlu dimatiin kan. Maka ada shutdown juga di situ. System maintenance, OS update, preemptible VM, ini VM yang lebih murah, jauh lebih murah daripada VM biasa. Tapi kalau VM biasa itu bisa jalan setahun, 6 bulan, 3 bulan. Tapi kalau preemptible VM, trade-off-nya adalah dia akan lebih cepat dibunuhnya. Dia akan dibunuh dalam sehari misalnya, atau mungkin lebih cepat, tergantung sama cloud provider-nya. Resource yang nggak cukup, CPU memorinya mentok, akan ada yang dikorbankan, ada shutdown, atau ini yang nggak bisa dihindari, ada petir, ada banjir, cloud-nya rusak, maka akan ada shutdown. Nah, jadi intinya failure itu nggak bisa dihindari, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampaknya. Salah satu caranya dengan graceful shutdown. Jadi graceful shutdown nggak bisa menghandle semuanya, dia cuma bisa menghandle yang bisa diprediksi. Jadi kalau kayak ini crash, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk simulasi itu saya bikin simple client sama server. Jadi kliennya akan pura-pura ngirim ke server, uh, simulasi, ngirim uang dari Bob ke Alice. Kemudian di servernya kita dapetin parameternya, kita kurangin uangnya dari si pengirimnya, terus kita tunggu 30 detik. Ini buat ngesimulasiin ada long running proses di situ, bisa jadi nembak API, bisa jadi masukin database, atau verifikasi atau macam-macam. Ini lebay memang nggak sampai 30 detik umumnya, tapi untuk simulasi graceful shutdown, saya set ini ya biar kelihatan. Setelah dikurangin, kita tambahin uangnya ke receiver. Nah, ada masalah di situ. Mari kita simulasiin. Kita jalankan servernya, kita tembak dengan klien. Oke, udah dikurangin uangnya dari Bob. Tapi kalau saya shutdown di sini, nah selesai gitu. Tapi uangnya nggak masuk ke Alice. Jadi uangnya hilang. Uangnya hilang. Bagaimana nge-solve itu? Nah, salah satunya, walaupun belum komplit ya, graceful shutdown nggak benar-benar bisa nge-solve masalah ini. Cuma ya paling nggak ini bisa mengurangi dampaknya. Atau mungkin isu-isu yang lain ya. Isu-isu yang lain adalah dengan graceful shutdown. Idenya adalah graceful, jadi sebelum mati, si OS akan ngasih tahu, kamu akan dibunuh loh. Terus kita secara baik-baik akan shutdown, akan mempersiapkan buat mati. Caranya simple sebenarnya. Jadi kalau di Golang, kita bisa minta tolong di notify kalau ada sigin sama sigterm. Sigin itu interrupt, Ctrl C misalnya, ini akan nge-invoke ini, atau sigterm. Misalnya Kubernetes minta buat dimatiin podnya, atau OS minta itu dimatiin. Maka akan dipanggil sigterm. Ketika notify-nya dipanggil, dia akan nge-unblock si channel, si stop ini nih. Dia akan masukin sesuatu ke stop. Dan kita bisa ngeblok di stop ini. Jadi ketika ini happen, maka ini akan lanjut. Ketika itu belum happen, maka akan blocking di sini. Nah, di sini kita melakukan graceful shutdown-nya. Sebelum ke situ, saya ingin highlight di sini. Ini menjalankan Go routine. Kenapa? Karena distance and stuff ini blocking juga. Jadi kalau ini nggak pakai Go routine, ya ya ini nggak akan masuk gitu. Kecuali ininya udah selesai. Jadi biarkan itu jalan di Go routine berbeda. Terus kita blocking, nunggu ada interrupt, kemudian graceful shutdown. Apa yang dilakukan di sini untuk versi simpelnya, kita tunggu aja 40 detik. Tadi kan prosesnya 30 detik ya. Kita tunggu 40 detik, harapannya setelah 40 detik udah selesai semua prosesnya, maka baru kita bisa matiin. Dan di sini kita manggil .shutdown, server.shutdown. Ini nih dia akan mematikan HTTP servernya. Akan mematikan HTTP servernya. Jadi dia akan menghentikan menerima incoming traffic-nya. Jadi saya mau shutdown, saya nggak pengen nge-serve incoming traffic baru, saya stop. Biarkan saya kasih waktu dulu selama 40 detik ini. Jadi ini ada konteksnya 40 detik.
Biarkan 40 detik buat terminate yang sudah terlanjur masuk gitu. Cuma saya nggak pengen menerima yang baru-baru, karena kalau menerima yang baru nggak akan selesai-selesai gitu ya. Nah, nanti kita coba yang itu. Terus kita panggil kliennya di Dark Money. Kalau kita tekan Ctrl C, shutdown, tapi dia nggak langsung mati, akan menunggu. Mari kita tunggu sebentar ya, kita fast forward. Oke, sudah selesai. Ini tadi makan waktu cukup lama ya. Shutdown dan sudah ngirim ke Alice. Jadi nggak seperti sebelumnya, uangnya tetap terkirim, baru kemudian mati. Itu ide dari graceful shutdown. Cuma masih ada yang mengganjal. Kenapa tadi 40 detik? Oh, karena prosesnya 30 detik, maka kita bikin 40 detik. Tapi pada kenyataannya, ini kan cuma simulasi ya pakai slip ya. Tapi kalau kita coba di real, tadi kan kita mensimulasikan API call. API call-nya bisa macam-macam kan? Bisa cepat, bisa juga lama. Berarti mungkin bisa jadi 1 menit misalnya. Kalau 1 menit, sementara kita cuma ngasih waktu 40 detik buat shutdown, maka akan nggak selesai tuh proses API call-nya. Maka uangnya juga nggak akan kekirim. Jadi kita ingin lebih deterministik gitu ya, lebih pasti. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan wait group. Jadi wait group ini semacam counter. Dia akan ketika dipanggil add akan naik tuh angkanya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ketika done, itu counternya akan turun. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, defer ini akan tereksekusi ketika function ini mau keluar. Jadi ini dijamin pasti ketika masuk akan nambah 1, ketika mau keluar dia akan kurangin 1. Terus kemudian ada wait. Jadi wait ini dia akan blocking di sini. Nah, ketika ada sebuah HTTP request, ini akan dibikin go routine baru, send money. Jadi katakan ada 5, berarti akan ke invoke nih, naik ini jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ketika di sini, ya kita nggak bisa ngapain, kita nunggu sampai semuanya selesai. Jadi ini kan setelah graceful shutdown nih. Jadi walaupun graceful shutdown-nya udah selesai, udah timeout-nya udah 40 detik tadi ya, udah selesai, kita tetap menunggu sampai semuanya selesai. Jadi ini lebih deterministik. Kalau kita coba, simulasinya masih sama dengan tadi, nggak ada bedanya. Cuma lebih deterministik. Jadi kalau 30 detiknya diganti jadi something else, itu tetap menunggu sampai semuanya selesai. Cuma masih ngeganjel. Kenapa? Karena kalau ada yang lebih cepat, kenapa masih nunggu 40 detik? Katakan send money itu cuma 5 detik. Kenapa harus nunggu 40 detik? Lagi pula kalau graceful shutdown-nya lama, pertama, rolling update-nya lebih lama nih. Kita mau deploy versi baru, tapi kan nggak semuanya bisa selesai rollout-nya sebelum versi yang lama selesai kan. Ya tergantung rolling metode-nya kayak apa. Tapi umumnya kayak gitu. Jadi nunggu sampai rollout 100%-nya nunggu sampai yang lama bisa mati. Nah, ini akan menghambat proses rollout-nya. Atau sebagian cloud provider nggak mau menunggu sampai 40 detik. Kalau udah di invoke, oke, kita kasih waktu 30 detik deh sampai mati gitu kan. Mungkin terutama kalau pakai preemptible. Akibatnya ya nggak bisa gitu, kelamaan. Nah, idenya gimana? Idenya pakai konteks. Ini bedanya sama sebelumnya. Di send money kita kasih konteksnya. Dan konteks itu cara buat supaya yang memanggil function bisa mengontrol yang dipanggil. Kalau misalnya kita invoke send money nih, ketika udah invoke itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Send money akan jalan terus sampai selesai, baru kita bisa menerima resultnya. Tapi dengan mengasih konteks, si pemanggil bisa memiliki kontrol terhadap eksekusi si function yang dipanggil. Contohnya di sini, kita bikin konteksnya pakai with cancel. Ada macam-macam cara bikin konteks, tapi di sini saya membutuhkan fitur cancel, maka pakai with cancel. Returnnya adalah konteksnya itu sendiri sama cancel. Jadi cancel ini sebuah function. Kalau kita panggil, maka konteksnya akan di cancel. Nah, konteks yang udah dibikin tadi, kita kasih ke send money nih. Kita kasih. Terus, di sini, jadi ini setelah shutdown ya, ketika kita mau graceful shutdown, kita panggil cancel-nya. Cancel ini sama dengan cancel yang di sini. Ketika cancel ini dipanggil, dia akan nge-unblock si context.done ini. Jadi, di sini kita pakai select, terus kita nggak pakai sleep, tapi pakai time.after. Jadi ini cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan. Mana yang pertama kali masuk ke channel sini. Nah, katakan kita nggak cancel, maka dia akan nunggu di sini 30 detik. Atau mungkin ini asumsinya yang melakukan API call ya. Jadi yaudah kita melakukan API call selama 30 detik.
Tapi ketika cancel-nya dipanggil sebelum 30 detik, maka akan masuk ke sini duluan. Akan masuk ke sini duluan. Di sini kita bisa, ya udah kita udah mau di kill, ya udah kita siap-siap buat rollback aja. Rollbacknya karena udah deduct, ya kita refund money ya, balikin lagi ke sender. Kemudian terminate. Jadi ini bisa terminate earlier tanpa harus menunggu 30 detik ini. Mari kita coba 03. Terus di sini kita jalankan kliennya. Terus kita sekarang terminate. Ctrl C. Udah selesai. Dan ini refundnya happen ya. Refundnya happen dan nggak perlu menunggu lama untuk terminate. Itu materi soal ini, tapi masih ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya misalnya prosesnya nggak bisa di-cancel nih. Tadi kan kita pengen early cancel kan? Dimana misalnya ini melakukan HTTP call, si servernya itu nggak bisa nerima cancel, kalau udah masuk ya udah harus tunggu gitu kan. Gimana cara ngehandle ini? Yang kedua, gimana ketika proses rollback itu terjadi shutdown? Oke, kita mau refund uangnya kan? Tapi ketika refund ini butuh waktu juga. Ketika refund itu lagi jalan, gimana kalau di shutdown? Berarti refundnya bisa gagal dong. Masalah lain adalah kalau kondisi yang nggak bisa dihandle sama dashboard shutdown. Ya kayak tadi mesinnya mati. Gimana tuh? Mesinnya mati ketika di sini nih, ketika kita sleep, ketika kita manggil API sebelum kita adding money, mesinnya mati. Gimana cara menghandle itu? Nah, ini next problem yang mungkin akan dibahas di materi-materi berikutnya.